Shalom jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa, penebusan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Lawakan-Mu yang begitu luar biasa bagi hidup
tiba saatnya kita mau persiapkan hati kita lebih lagi. Kita mau mendengar firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari saudara, kita mau siapkan diri kita lebih lagi buat Tuhan. Dan kita mau mendengar firman Tuhan, di mana firman itu yang selalu menguatkan kita. Karena di dalam firman itu terdapat kebenaran dari Allah. Biarlah pada pagi hari ini firman itu boleh disampaikan oleh hambanya, boleh menjadi terus
Jemaat yang terkasih, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Kami siap untuk dibentuk melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu dan kiranya Engkau terus menambahkan hikmat dan kuasa-Mu, sehingga firman yang akan kami dengarkan, yang akan kami bahas pada hari ini boleh tertanam di dalam hati kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai ayat 26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 26, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jemaat yang terkasih, ini adalah hari ke-10 di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Dan pada hari ke-10 setelah dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus turun memenuhi para rasul, para murid-muridnya, sehingga para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka dengan kuasa Roh Kudus tersebut, mereka memberitakan Injil. Dan mereka terus memberitakan Injil, sehingga pada hari ini pun kita juga menerima dan mengalami Injil tersebut. Dan kita juga merupakan orang-orang yang telah menerima Roh Kudus tersebut. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Kita telah mengalami lahir baru, di mana kita mengakui bahwa Yesus yang telah disalib itu adalah Tuhan, Juru Selamat, Penebus. Dia Allah yang hidup. Dia Tuhan bagi kita. Dan dengan demikian, maka kita diberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam surat yang tadi kita baca, itu dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Galatia. Jemaat yang di Galatia merupakan jemaat yang sudah mendengar dan menerima Injil sebelumnya. Mereka percaya kepada Tuhan. Namun mereka seolah-olah mengabaikan perbuatan baik yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi mereka menganggap karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka mereka semau-maunya berbuat. Mereka
mereka tidak menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Padahal yang Tuhan inginkan adalah ketika kita sudah bertobat, maka kita harusnya menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan Rasul Paulus datang mengirimkan surat mengatakan bahwa orang yang sudah menerima Roh Kudus, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, harusnya hidup menurut Roh Kudus tersebut. Di dalam ayat yang ke-16, Rasul Paulus berkata, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi di sini ada dua pilihan bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Ada dua pilihan, dan kita harus memilih. Tidak bisa tidak. Hidup dikuasai oleh keinginan daging atau hidup menurut keinginan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Hidup menurut keinginan daging sudah tentu bertentangan dengan Roh Kudus. Sudah tentu, sudah pasti bertentangan dengan kehendak Tuhan dan tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Orang yang berbuat sesuai dengan keinginan daging, artinya orang tersebut berdosa. Dan satu dosa saja sudah membuat kita disebut sebagai orang yang berdosa. Satu dosa saja. Tetapi firman Tuhan menginginkan kita untuk menjadi semakin lama serupa dengan Kristus, semakin dikuduskan. Berbuat baik bukan hanya satu, sehingga kita disebut orang yang kudus, orang yang benar. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk melakukan kebenaran, kebaikan seluruh hidup kita, seluruh perbuatan kita, dalam seluruh perkataan kita. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Kita harus memilih. Hidup kita mengikuti keinginan daging kita. Keinginan daging, keinginan yang berdosa. Natur kita itu sebenarnya, kecenderungan hati kita itu sebenarnya untuk melakukan dosa, bukan untuk melakukan kebenaran. Tetapi Paulus mengingatkan, orang yang sudah menerima Roh Kudus maka harus memilih untuk hidup di bawah pimpinan Roh Kudus tersebut. Dan di sini di dalam perikop yang sudah kita baca, Rasul Paulus menyebutkan banyak sekali hasil atau perbuatan-perbuatan daging tersebut. Saya akan membacakannya beberapa untuk kita. Perbuatan daging telah nyata. Ini bukan palsu, ya. Ini bukan hayalan, ini benar-benar nyata. Percabulan dan sungguh ada. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perselisihan, iri hati, amarah, pemecah, mabuk, dan lain sebagainya. Dan Rasul Paulus sudah menyebutkan sedemikian banyaknya, bahkan tidak berhenti di titik. Dia masih mengatakan kedengkian, di ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Artinya masih ada lagi perbuatan-perbuatan dosa yang lain yang dihasilkan, yang dikerjakan oleh keinginan-keinginan daging kita. Dan disinilah Paulus berkata, jangan lakukan itu lagi, karena kita ini sudah ditebus oleh Tuhan, sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah diselamatkan. Sekarang hidup kita itu di dalam Roh Kudus, dan kita juga harus hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Apa yang harus kita kerjakan
setelah kita memiliki Roh Kudus di dalam hati kita yang diberikan oleh Tuhan, yang kita lakukan adalah mau tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus. Hiduplah oleh Roh. Dan kita lihat perbuatan baik ya yang diinginkan oleh Tuhan ya, yang ditunjukkan melalui 9 rasa ya buah Roh Kudus ini ya. Kebaikan-kebaikan itu bukan untuk menyelamatkan kita, bukan. Kita disuruh, dituntut oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran, kebaikan, bukan supaya kita diselamatkan lagi, bukan. Tetapi justru kita melakukan kebenaran dan buah Roh ini, kebaikan ini, karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Hasil dari keselamatan, hasil dari pembenaran yang sudah kita alami, hasilnya, buahnya ya, kita harus berbuah untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ketika orang lain atau orang dunia melakukan kebenaran-kebenaran karena ingin diselamatkan ya, atau melakukan kebenaran-kebenaran supaya bebas dari ancaman orang lain, melakukan kebaikan-kebaikan supaya orang lain baik kepada mereka, kita berbeda. Kita melakukan kebenaran sebagai hasil Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Kita menunjukkan bahwa di dalam kita ada Roh Kudus yang selalu ingin menyenangkan hati Tuhan, dan tentu saja bermanfaat dan berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, membangun mereka. Mereka bisa melihat ada kesabaran, ada kelemah lembutan di dalam setiap anak-anak Tuhan. Jemaat yang terkasih, yang namanya berbuah ya, sama seperti pohon. Buah tidak tiba-tiba muncul. Tidak. Berbuah artinya mengalami proses. Mulai dari ditanam, ada kehidupan. Hiduplah pohon itu, bertumbuhlah pohon tersebut, kemudian berbuah. Buahnya itu adalah hasil dari proses yang sudah dilalui. Kita juga yang sudah lahir baru, dilahirkan kembali melalui Roh Kudus di dalam Kristus Yesus, artinya kita punya kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dan ketika kita mau menghasilkan buah Roh, maka kita butuh proses, ada pertumbuhan. Tuhan sebagai pokoknya, kita sebagai rantingnya. Kita butuh pertumbuhan yang sehat dan baik. Kita butuh asupan-asupan yang sehat dan baik dari pokok kita, yaitu Tuhan kita sendiri. Dalam proses ini, ketika kita bertumbuh dengan baik, kita tetap melekat pada pokok yang benar, yaitu Yesus, maka di sanalah kita bisa menghasilkan buah yang bisa dilihat, yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jemaat yang terkasih, bukan karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita tidak perlu lagi melakukan apa-apa untuk keselamatan kita. Tidak. Kita harus berbuat yang benar sebagai hasil. Kenapa? Karena Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita harus beriman dan juga berbuah. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan juga melakukan
perbuatan-perbuatan yang benar atau baik. Itulah hidup yang benar. Jemaat yang terkasih, jangan pisahkan. Aku percaya kepada Tuhan, tapi aku sudah tidak perlu lagi melakukan yang diingini oleh Tuhan. Aku tidak perlu lagi melakukan firman Tuhan. Jangan berpikir bahwa ketika kita menerima Tuhan, kita diberikan jaminan hidup yang kekal, maka kita tidak perlu lagi melakukan kebenaran-kebenaran atau kebaikan-kebaikan yang telah dituliskan di dalam Alkitab. Tidak, kita harus terus melakukan kebaikan. Dan bagaimana caranya? Sementara kita masih di dalam daging ini, sementara kita masih tinggal dan hidup di dunia yang penuh dengan godaan. Bagaimana caranya kita bisa hidup sesuai dengan keinginan Tuhan? Jemaat yang terkasih, memang dunia ini terus menggoda dan menawarkan hal-hal yang nikmat, yang justru menjatuhkan kita dan menjauhkan kita daripada Yesus. Tetapi kita punya roh, yaitu Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Roh Kudus yang memampukan kita. Tuhan, Roh Kudus mau menuntun kita. Dan sekarang kita mau gak kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus tersebut? Atau Roh Kudus ingin memimpin kita, tapi kita tidak merespon, kita tidak memberi diri, kita tidak berserah. Kita lebih memilih untuk tetap pada keinginan kita sendiri. Dan ketika kita memilih untuk tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah bisa menghasilkan buah Roh Kudus. Kita tidak akan pernah bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih, kita, tugas kita adalah memberi diri, ya. Memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mau taat pada pimpinan Roh Kudus. Dua-duanya bersuara. Roh Kudus memimpin kita, keinginan daging juga muncul di sana. Pilih mau mengikuti yang mana. Mungkin hasil jika kita mengikuti keinginan Roh Kudus tidak tampak, tidak terlihat saat itu. Sementara ketika kita mengikuti keinginan daging, dosa-dosa, maka mungkin kita langsung melihat hasilnya. Tapi bukan hasil yang sekarang yang dilihat, hasil dalam kekekalan. Jemaat yang terkasih, mungkin kita berpikir ketika kita mengikuti keinginan daging kita, misalnya dalam menipu untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Mungkin kita yang berdagang, mungkin kita yang bekerja di bank, atau apa saja. Menipu adalah cara untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Korupsi, perselingkuhan, nah Bapak Ibu, itu akan memberi kenikmatan dalam kedagingan kita. Berbohong, itu akan memberi kenikmatan sehingga orang lain tidak tahu apa yang sedang kita pikirkan. Kita bisa menikmati, puas secara kedagingan. Tapi jemaat yang terkasih, Rasul Paulus berkata bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian kita lihat ketika kita melakukan yang benar, mengikuti pimpinan Roh Kudus. Mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ketika kita sabar,
Ya, ketika kita mengasihi orang, ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, mungkin sesama yang juga pernah menyakiti kita. Tapi Tuhan menuntut kita, maunya kita mengasihi orang yang menyakiti kita, mengasihi orang yang membenci kita. Mungkin kita merasa tidak puas secara daging, tapi Tuhan dimuliakan melalui kebenaran yang kita lakukan tersebut. Ketika kita misalnya lemah lembut sama orang, ketika kita sabar terhadap orang, keinginan daging kita tidak terpuaskan, bahkan terkalahkan. Iblis tidak senang, tapi Tuhan dipermuliakan dan kita memiliki damai sejahtera. Kita memiliki damai sejahtera. Roh Kudus mengingatkan kita untuk melakukan yang benar, seperti Tuhan sudah melakukannya kepada kita. Tuhan sudah melakukan, Tuhan sudah memberi teladan yang sungguh nyata bagi kita. Bagaimana melakukan buah roh ini? Mari kita meneladani Yesus yang telah memberi teladan sempurna bagi kita dalam hal kesabaran, dalam hal kebaikan, dalam hal kelemah lembutan, dalam hal penguasaan diri dan lain sebagainya. Semua yang benar, semua yang baik telah diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan ketika ya kita namanya butuh proses memang. Mungkin kita jatuh, ya. Tetapi ketika kita melakukan dosa, Roh Kudus mengingatkan kita harus peka, harus mendengar suara Roh Kudus oleh firman-Nya. Ketika kita melakukan dosa dan Roh Kudus mengingatkan kita bahwa itu dosa di hadapan Tuhan, maka segeralah menyesal di hadapan Tuhan, segeralah minta ampun di hadapan Tuhan. Jangan justru melakukan dosa maka bangga cerita kepada orang-orang, saya telah melakukan ini, saya sudah mendapatkan keuntungan karena saya menipu, saya mendapatkan cewek cantik loh sebagai selingkuhan, saya sudah membohongi anak saya, lalu menceritakannya dengan bangga. Itu artinya kita sudah tidak menyerahkan diri, dipimpin oleh Roh Kudus. Sementara Tuhan, ya, dan melalui firman-Nya mengingatkan kita, ayo, hidupmu sudah ada Roh Kudus, maka hiduplah menurut keinginan Roh Kudus, di bawah pimpinan Roh Kudus. Jangan lagi karena untuk memuaskan keinginan diri kita sendiri. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau berserah atau tidak. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau dipimpin atau tidak. Pilihan ada di tangan kita. Tetapi Bapak Ibu, dua-duanya ada konsekuensinya. Dua-duanya ada konsekuensinya. Dua-duanya ada konsekuensinya. Kita memilih untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita mengaku, aku adalah pengikut Kristus, maka di saat itu kita memberi diri dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Jangan tarik dirimu untuk dipimpin.
Ketika Roh Kudus mengingatkanmu untuk melakukan kebenaran, lakukanlah sekalipun dagingmu tidak puas. Ketika Roh Kudus mengingatkanmu untuk melakukan kebenaran, kejujuran, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan lain sebagainya, lakukanlah. Jangan ngeyel. Sekalipun kita tidak mendapatkan keuntungan secara materi, secara fisik, tetapi kita mendapatkan keuntungan secara rohani, yaitu Tuhan kita disenangkan dan dimuliakan. Karena tujuan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih, hari ini kita belajar penangkal racun dosa, keinginan daging kita adalah melakukan kebenaran dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi, penangkal racun dosa, keinginan daging adalah melakukan kebenaran dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam ayatnya yang ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Ya. Kita hidup oleh Roh, kita juga dipimpin oleh Roh. Taklukkanlah dirimu di bawah pimpinan Roh Kudus. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, mari kita berbuah. Berbuat baik bukan karena orang lain, bukan karena supaya bebas dari ancaman orang lain, bukan supaya kita mendapatkan pujian, bukan supaya kita selamat, tetapi sebagai hasil Roh Kudus, sebagai buah bahwa kita sungguh-sungguh milik Kristus yang baik itu. Hari ini ambil waktu di hadapan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan. Jikalau selama ini kita belum berhasil melewati proses pertumbuhan pengudusan diri kita, jikalau selama ini kita belum berhasil menghasilkan buah, mari kita memohon ampun di hadapan Tuhan, dan kita ambil keputusan bahwa mulai hari ini kita mau berbuah bagi Kristus. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak gampang, tetapi karena cinta kita kepada Kristus, kita bisa melakukannya. Dan di bawah pimpinan Roh Kudus, kita juga mampu. Mari jemaat yang terkasih, kita ambil waktu di hadapan Tuhan. Kita bersyukur atas firman Tuhan, dan kita minta ampun di hadapan Tuhan, serta kita memohon kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Bapa di dalam surga, ampuni kami jika selama ini kami belum menghasilkan buah seperti yang Engkau ingini. Tetapi Tuhan, pada saat ini kami telah membuat keputusan untuk mau berusaha, untuk mau melakukan kebenaran-Mu, untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus dan berbuah bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Kami pasti punya kelemahan yang mungkin berbeda-beda. Bagi kami yang mempunyai kelemahan dalam hal kesombongan, Tuhan tolong kami
ajar kami untuk rendah hati di hadapan Tuhan dan membuang kesombongan kami. Bagi jemaat-Mu yang memiliki kelemahan di dalam kesabaran dan dosa-dosa yang lain, Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menolong kami supaya kami bisa sabar. Karena kesabaran kami membuahkan kedamaian dan memberi kami kekuatan untuk bisa melewati hari-hari yang mungkin berat bagi kami. Tuhan, tolong kami. Mampukan kami untuk bisa berjalan di bawah pimpinan Roh Kudus. Mampukan kami untuk bisa menolak keinginan daging kami. Karena kami telah memilih untuk menjadi milik-Mu. Hidup oleh Roh. Kami telah memilih untuk dipimpin oleh Roh Kudus juga. Tuhan, tolong kami. Di dalam kelemahan kami, biarlah Tuhan memampukan kami untuk melakukan kebenaran-Mu, untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Supaya orang lain boleh melihat buah Roh yang ada di dalam kami. Supaya orang lain boleh melihat Kristus yang ada di dalam diri kami melalui perbuatan dan perkataan kami. Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama-Mu dan menyiarkan nama-Mu, menyiarkan kebenaran-Mu melalui cara hidup kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, segenap jemaat tetap ini kami mengucapkan kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Sungguh kita diberkati oleh firman-Nya, dan kita mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Ibu Dira yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau memberikan persembahan, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan karena melawan kami Tuhan, dan ibadah kami Tuhan, kami sungguh dilawat oleh Kau Bapa. Tuhan, kini tiba saatnya Tuhan, kami memberikan persembahan di mana Kau telah memberkati setiap kami, baik usaha kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Kau berhasil. Dan Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan, boleh menjadi alat dan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi persembahan ini dengan penuh ucapan syukur dan penuh dengan sukacita. Haleluya, amin. Ini tiba saatnya kita
Mari kita berdoa di hadapan Tuhan untuk beberapa pokok doa yang akan kita naikkan di hadapannya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan yang terus Engkau nyatakan kepada setiap kami umat-Mu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu bersehati untuk mendoakan gereja kami, bersehati untuk mendoakan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai dan memimpin kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh di dalam iman, yang menyenangkan hati Tuhan, serta melalui tindakan dan perbuatan serta lisan kami memuliakan dan juga mencerminkan karakter Kristus yang boleh dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami menjadi saksi, menjadi kesaksian bagi Kristus, bagi dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang mungkin sedang mengalami pergumulan pekerjaan. Biarlah Tuhan juga yang boleh berbelas kasihan memberkati setiap pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini. Berkati juga jemaat-Mu yang sedang sakit, yang lemah fisik. Biarlah Tuhan mengulurkan jamahannya, biarlah Tuhan mengulurkan tangan yang penuh dengan pengasihan itu untuk boleh memberikan kekuatan serta kesembuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu. Kami juga teringat Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan yang menyatakan kemuliaan-Mu, pulihkan bangsa kami ini ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Biarlah Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami. Engkau berkatilah Tuhan, berikan mereka hikmat-Mu ya Tuhan, supaya mereka mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan memberikan solusi-solusi yang tepat untuk setiap permasalahan yang sedang terjadi. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk STT yang sedang membentuk dan mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja-Mu nantinya. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kesehatian sebagai anggota tubuh Kristus. Biarlah kami boleh terus menjadi hamba-hamba-Mu yang menyiarkan kebenaran-Mu, yang tetap di dalam ajaran yang benar, yang sesuai dengan firman-Mu. Berkati setiap mahasiswa yang sedang belajar teologi ya Tuhan. Biarlah Engkau juga membantu mereka, mempersiapkan mereka menjadi hamba-hamba yang luar biasa, yang boleh Engkau pakai di ladang pelayanan nantinya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Sekali lagi kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Jemaat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.